Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan nama saya Reni Hartanti Sigi, saya calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kabupaten Manggarai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi kritis saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Pendidikan memegang peranan penting dalam memajukan suatu bangsa. Sejak zaman perjuangan kemerdekaan dahulu, para pejuang serta perintis kemerdekaan telah menyadari bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat vital dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta membebaskannya dari belenggu penjajahan. Tokoh yang memiliki sumbangsi besar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan mendapat gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Ia adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, dan pelopor pendidikan bagi bangsa Indonesia. Sepanjang perjalanan hidupnya syarat dengan perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsa. Tak heran jika peran dan jasanya begitu besar dalam mengawal impian bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka dari segala macam bentuk penjajahan. Untuk mengawali impian tersebut, ia menggunakan media pendidikan. Baginya, pendidikan bukanlah tujuan, melainkan media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batin. Menurutnya, merdeka lahiriah berarti tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dan lain-lain. Sedangkan merdeka batinia berarti mampu mengendalikan diri dan mandiri dengan tanpa melanggar kemerdekaan orang atau golongan lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan sebagai tuntunan tidak hanya menjadikan seorang anak mendapat kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, tetapi juga menjauhkan dirinya dari perbuatan jahat. Manusia merdeka merupakan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Kemerdekaan pribadi dibatasi oleh tertib damai kehidupan bersama, dan ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya, dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Adapun dimensi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu dimensi jasmani, dimensi akal, dimensi rohani, dan dimensi sosial. Dimensi jasmani mengarahkan pada kemerdekaan fisik yang menghendaki fisik yang sehat dan kuat. Dimensi akal mengarahkan pendidikan pada pencapaian kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Dimensi rohani mengarahkan pada pencapaian keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan mencapai kemerdekaan mental dan kerohanian. Dan yang terakhir, dimensi sosial mendukung tercapainya sikap-sikap keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Mendidik harus lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin, seperti otonomi berpikir dan dalam mengambil keputusan, martabat maupun mentalitas demokratik. Ki Hajar Dewantara memberikan beberapa pedoman dalam menciptakan kultur positif seorang pendidik. Semboyan trilogi pendidikan memiliki arti yang melibatkan seluruh pelaku pendidikan atau guru dan peserta didik. Yaitu yang pertama, Tutburi Handayani yang berarti dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan juga arahan. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa yang berarti pada saat di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan yang ketiga, Ingarsa Sungtulada, yang berarti ketika guru berada di depan, seorang guru harus memberikan teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Untuk menjawab soal nomor 2,
Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah proses pembelajaran yang mampu menuntun peserta didik menjadi manusia yang berbudaya dan berbudi pekerti yang baik. Yang dilakukan agar konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah menerapkan konsep pemikiran beliau dalam menekuni profesi sebagai pendidik. Dan dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, adapun yang sudah saya terapkan, yaitu yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang kontekstual sesuai latar belakang, lingkungan, dan budaya siswa. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi digital sesuai latar belakang zaman peserta didik. Demikian hasil refleksi kritis saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.